Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ij'al li ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat sama salam maghrib yang semoga kita saat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa duduk bermajelis bersama. Kita masih akan mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW dan juga nasihat dari beliau. Yang mana kita sebagai umatnya kita ikuti ajaran beliau, kita ikuti tuntunan beliau SAW. Maka beliau menyampaikan banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian di antara ucapan-ucapan beliau yang merupakan hadis-hadis di antara yang dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawi, sehingga menjadi kumpulan hadis-hadis pilihan yang sangat bermanfaat untuk kita, yang apabila kita mempelajarinya kita akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari dasar-dasar agama dan juga yang perkara yang lainnya. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Di malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 tentang rasa malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi kunyahnya Abu Mas'ud, namanya siapa? Uqbah. Namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari, berarti orang Madinah. Ansar itu kaum yang tinggal di Madinah kali itu, sedangkan yang dari Mekah disebut dengan Muhajirin. Al-Badri berarti beliau termasuk salah satu sahabat yang ikut serta dalam perang Badar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia yang merupakan ucapan para nabi terdahulu adalah ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yaitu ucapan kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi ucapan ini merupakan ucapan yang disampaikan oleh para nabi, peninggalannya para nabi. Pesan supaya kita itu merasa malu, memiliki sifat malu. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka hadis ini mengandung pelajaran yang begitu berharga dan tentang pentingnya sifat malu pada diri kita sebagai seorang muslim. Kita mestinya memiliki rasa malu. Dan akan kita bahas di sini di malam hari ini. Baik. Maka ada banyak ajaran-ajaran Nabi terdahulu
Ada yang kita tahu, ada juga yang tidak kita ketahui. Bahkan hanya sedikit ajaran mereka yang sampai kepada kita. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di antara ajaran tersebut yang sampai kepada kita yaitu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sifat malu itu merupakan bagian dari agama kita. Perkara yang sangat penting yang mestinya kita memilikinya. Dan itu merupakan ajarannya para nabi terdahulu dan juga ajaran Rasul kita Muhammad SAW. Dan pertama kita akan membahas tentang keutamaan sifat malu. Subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya ini secara al-baik an-nawawiyah. Beliau menjelaskan pertama tentang keutamaan sifat malu. Maka sifat malu itu memiliki banyak keutamaan. Bahwasanya dalam banyak hadis Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan sifat malu. Di antaranya, yang pertama, sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Sifat malu itu bagian dari keimanan. Berarti kalau kita orang yang beriman, yang mestinya punya sifat malu. Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang atau termasuk cabang dari keimanan. Jadi iman itu memiliki banyak cabang. Di antara cabangnya adalah sifat malu. Sehingga sifat malu ini termasuk salah satu sifat terpuji yang ada pada diri seorang mukmin. Maka kalau orang itu memiliki iman, mestinya dia itu memiliki rasa malu. Jadi malu itu bagian dari keimanan. Yang kedua, sifat malu disandingkan, diiringkan dengan iman. Sifat malu itu diiringkan dengan keimanan. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu Rasulullah SAW beliau bersabda, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dan iman itu digandengkan bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun terangkat pula. Jadi kalau orang itu nggak punya malu, itu seolah-olah dia itu imannya nggak ada. Gitu. Seolah nggak punya iman. Ini saking pentingnya rasa malu. Yaitu digandengkan, digabungkan, diiringkan dengan keimanan. Demikian pula secara bahasa, malu itu al-istihya itu berasal dari kata al-haya. Bukan al-hayatu. Al-istihya'u itu berasal dari kata al-hayatu yang berarti kehidupan. Dan Umar bin Khattab mengatakan, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit waroknya. Warok itu sikap kehati-hatian dalam agama. Itu namanya apa? Warok. Jadi orang kalau disifati dengan warok, itu kalau dia itu berhati-hati di dalam agamanya. Mau makan dia itu yang teliti dulu ini harus halal gitu. Halal apa enggak? Harus halal, pokoknya mana harus halal. Kalau enggak jelas dia tinggalkan. Karena enggak jelas. Warok, berhati-hati. Maka siapa yang kata Umar bin Khattab, siapa yang sedikit rasa malunya berarti sedikit kehati-hatiannya. Dan siapa yang sedikit waroknya, sedikit kehati-hatiannya, mata qalbuhu,
hatinya pun mati. Jadi malu itu akan bisa menentukan bagaimana keadaan hati seseorang. Orang yang sedikit rasa malunya, hatinya akan lambat laun akan mati. Dan namanya hati kalau sudah mati itu susah diajak kepada ketaatan, susah menerima nasihat, susah diajak beramal seperti itu. Lebih mudah diajak kepada kemaksiatan. Kita berharap dari kematian nanti. Maka ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sifat malu yang mana itu berpengaruh pada hidup dan matinya hati atau keimanan. Jadi yang pertama sifat malu tadi apa? Bagian dari iman. Yang kedua, malu itu disandingkan dengan keimanan. Yang ketiga, sifat malu itu mendatangkan kebaikan. Orang kalau punya sifat malu, maka sifat malunya itu akan mendatangkan kebaikan. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau ada orang malu, punya sifat malu, maka akan mengantarkannya, menggiringnya kepada kebaikan. Bahkan dulu ada salah seorang yang menasihati temannya tentang rasa malu, maka kata Nabi SAW, beliau menyuruh untuk membiarkannya, karena rasa malu itu adalah sifat yang terpuji, akan mendatangkan kebaikan. Makanya kita juga perlu juga berdoa supaya dikaruniai sifat malu, supaya memiliki atau dikaruniai sifat malu. Dan orang yang paling pemalu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW asyadda haya'an minal adra'i fi hidriha, maka idza kariha syai'an arnahu fi wajhihi. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu, lebih malu dari gadis pingitan. Gadis pingitan itu apa? Gadis yang dia itu apa? Mau dinikahkan apa gitu ya? Yani dia itu dikerem nama baik gitu ya. Gadis pingitan. Yani supaya lebih menjaga dirinya, dia itu dipersiapkan untuk calon suaminya nanti gitu. Sehingga kalau dia itu jarang keluar, jarang bergaul dengan orang lain, ketika dia keluar dia akan malu-malu gitu. Apalagi ketemu suaminya yang sebelumnya belum dikenal, dia pasti akan merasa malu sekali. Nah ternyata Rasulullah SAW lebih pemalu daripada gadis pingitan. Kalau jenengan begitu apa enggak? Jenengan sama gadis pingitan lebih malu mana? Ini Rasulullah lebih malu daripada gadis pingitan. Dan Rasulullah SAW apabila beliau itu tidak menyukai sesuatu, maka kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. Jadi kalau Nabi itu enggak senang sama sesuatu, itu kelihatan dari wajahnya. Ya, ada yang anteng ya? Ada yang anteng. Cuma ngobrolnya nanti, ngaji dulu. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu ketika ingin menegur sesuatu, itu beliau merasa malu. Jadi menegur sesuatu yang bukan maksiat gitu. Karena kalau maksiat, insya Allah pasti akan beliau tegur. Ini sesuatu yang tidak semestinya, tidak sepantasnya, kurang baik gitu. Maka beliau kelihatan dari wajahnya begitu. Sebagaimana dikisahkan dari Rasulullah SAW, di mana ketika Nabi itu menggelar pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsh,
Maka banyak para sahabat yang menghadiri walimah tersebut. Ketika acara telah selesai, maka mereka pun pada balik pada pulang. Tapi masih ada dua orang yang tertinggal, masih ada dua orang yang ngobrol. Keduanya belum beranjak karena masih ngobrol. Maka karena malunya beliau, mungkin malu ini malu ya rikup gitu ya, kalau kita sungkan. Beliau itu malu untuk menegur supaya mereka pergi. Karena sungkan atau malu, Nabi itu tidak langsung menyuruh mereka pergi, tapi Nabi itu kemudian pergi meninggalkan mereka dengan harapan supaya mereka itu segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah pergi beberapa saat, maka Nabi kembali ke rumahnya. Ternyata dua orang ini masih ada di situ. Nah, ketika mereka tahu Nabi datang, maka baru mereka itu segera cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Jadi Nabi itu merasa sungkan gitu, malu ketika ingin menegur sahabat yang waktu itu masih berbincang-bincang. Nah ini karena memang Nabi itu seorang yang begitu pemalu. Demikian juga kisah yang lain tentang rasa malunya Nabi, yaitu kisah ketika beliau Isra Mi'raj, yang mana kala itu Nabi SAW diwajibkan oleh Allah untuk sholat sehari sebanyak berapa kali? Berapa kali? 50 kali. Kira-kira kalau jenengan sehari sholat 50 kali kuat atau badan? Kayaknya nggak kuat ya. Zaman sekarang aja sholat 5 waktu itu banyak yang nggak sholat, atau banyak yang sholatnya bolong-bolong. Nah ini 50 kali. Maka kemudian Nabi SAW pun minta keringanan kepada Allah. Minta keringanan. Sampai akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Setelah itu Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa menyarankan supaya minta keringanan lagi. Maka kata Nabi SAW, "Qadistahyaitu min Rabbi." Aku malu kepada Rabbku. Malu minta kortingan terus. Makanya kita berusaha selalu menjaga sholat-sholat kita dengan baik. Kita itu sudah dapat kortingan banyak dari Allah. Dari 50 waktu ke 5 berarti berapa persen potongannya? Berapa persen? 90%. Jangan kalau mau belanja sesuatu, ada potongan 90%, jenengan tertarik Allah dan pasti tertarik 90%, kapan lagi? Ini rahmat Allah yang begitu besar. 90%. Yang tadinya 50 jadi 5 kali. Maka kita sholat, kita jaga sholat kita, dan kita bersyukur dengan syarat ini. Tentunya kita kalau sebanyak 50 kali kita pastinya enggak mampu kecuali mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, keutamaan sifat malu yaitu sifat malu merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-haya'u wal aman." Sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 tabiat yang dicintai Allah, yaitu sifat malu dan berhati-hati. Jadi sifat malu itu termasuk sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat malu dan juga sifat tergesa-gesa. Berhati-hati tidak tergesa-gesa. Ini berhati-hati yang menjadi lawan dari ketergesa-gesaan. Di mana ketergesa-gesaan itu dari setan. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan sifat malu. Nah ini 4 keutamaan sifat malu yang hendaknya kita bersifat dengannya. Yaitu apa saja? Sifat malu bagian dari iman, sifat malu disandingkan dengan iman, sifat malu sifat yang mendatangkan kebaikan, dan sifat malu adalah sifat yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja di zaman sekarang banyak orang itu seolah-olah kehilangan sifat malu, atau sifat malunya itu begitu sedikit, karena beliau Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sifat malu itu begitu sedikit pada diri seseorang? Kata beliau, sebab kurangnya sifat malu atau sedikitnya sifat malu yaitu karena kurangnya menjaga pandangan dan pendengaran. Di antara sebab sedikitnya rasa malu pada diri seorang yaitu apa? Kurang menjaga pandangan dan kurang menjaga pendengaran. Artinya pandangannya itu digunakan untuk memandang perkara-perkara yang haram. Pendengarannya juga demikian, digunakan untuk mendengarkan pendengaran yang buruk, yang haram, yang jelek-jelek. Sehingga pandangannya itu, apa yang dia pandang, apa yang dia dengar akan mempengaruhi sifat seseorang. Ketika seseorang terbiasa melihat tayangan kebiasaan buruk, kebiasaan orang-orang kafir di televisi, ya, seperti pergaulan laki dan wanita, membuka aurat, berciuman di depan umum, dan yang lainnya, maka dia akan terpengaruh dengan kebiasaan tersebut. Akhirnya sifat malu terkikis sedikit demi sedikit darinya. Jadilah kemudian dia itu terbiasa, bahkan turut meniru kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Ini berawal dari siaran televisi. Jangan di rumah punya televisi? Punya? Hati-hati. Hati-hatinya. Namanya tontonan itu sangat mempengaruhi seseorang. Orang ketika dia itu terbiasa melihat kemaksiatan, maka lama-kelamaan dia itu akan merasa terbiasa dengan kemaksiatan tersebut. Bahkan lama-kelamaan dia itu akan melakukan kemaksiatan tersebut, ya, tertarik untuk terseret untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ini hati-hati. Bahkan kebanyakannya acara televisi itu nggak ada manfaatnya buat akhirat kita, nggak ada manfaatnya. Bahkan lebih banyak mengandung keburukan. TV mana yang nggak ada musiknya? Dari TV dakwah begini, itu pun ya ada juga yang TV dakwah yang masih ada musiknya begitu. Siaran mana yang tidak ada perempuan yang membuka aurat? Gitu. Apalagi acara sinetron, isinya apa sinetron itu? Isinya percintaan terlarang, gitu, orang pacaran, gitu. Hubungan bukan mahram yang haram, perempuan-perempuan yang berdandan menampakkan auratnya, perempuan-perempuan yang berani kepada suaminya, anak-anak yang nakal, begitu. Bahkan acara sekolah pun itu mendidiknya bukan mendidik yang baik, mendidik yang buruk. Ya. Makanya hati-hati kita. Jadi karena pandangan itu akan mempengaruhi hati seseorang. Sampai-sampai dikatakan dari mana datangnya fitnah, dari mata masuk ke hati. Baik. Kamu sih nggak semangat Allah. Namanya tontonan-tontonan yang tidak mendidik, yang disaksikan oleh kita, juga anak-anak kita, sedikit demi sedikit rasa malu akan hilang. Sedikit-sedikit akan menghilangkan rasa malu.
akan sedikit-sedikit akan atau lama-lama akan menimbulkan pengagungan terhadap apa yang disaksikan. Bagaimana lagi kalau yang disaksikan itu orang-orang kafir yang mereka berbuat kefasikan begitu, lama-lama akan hilang, sedikit rasa malunya akan hilang dan akan ikut-ikutan. Coba anak-anak zaman sekarang yang anak-anak muda terutama ya, mereka tontonan bukan ikut-ikut siapa? Kan melihat yang mereka lihat, sering-sering lihat di apa di TV, apa di media sosial gitu. Pemain bola, artis, penyanyi, rambutnya diwarna-warnain, yang laki-laki pakai anting, ya. Nah, dari awalnya dari apa? Dari tontonan, dari apa yang mereka lihat. Nah, inilah memang namanya orang ketika sering melihat sesuatu, dia akan terseret ke dalam apa yang dia lihat itu. Makanya kita hati-hati. Kemudian dia membahas hadis yang dibahas di sini, yaitu kata Nabi SAW, dalam tastahyi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka dalam hadis ini ada beberapa pendapat para ulama dalam memaknai hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis ini bermaksud untuk celaan, untuk mencela orang yang tidak punya rasa malu. Hadis ini kata Nabi SAW ketika mengatakan, kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maka di dalam hadis ini terdapat celaan, maknanya celaan. Dan celaan di sini ada dua hal. Yang pertama, celaan dalam bentuk perintah. Artinya kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, maka silahkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Silahkan, monggo gitu. Meskipun konteksnya adalah perintah, namun sejatinya memberikan arti sebuah celaan. Jadi nyuruh, tapi nyuruhnya itu apa ya? Kalau di kita bahasanya apa ya? Misalnya orang tua ya, punya anak tapi enggak. Oh yang ngono orang mandut, ngono gitu ya. Dia itu bukan nyuruh enggak mandut, dia itu gimana ya? Wis karemu lah, ya. Nanti kamu akan merasakan akibatnya begitu. Kalau kamu nggak nurut, kamu akan merasakan akibatnya. Terserah kamu. Itu artinya orang tuanya sudah seolah-olah sudah marem, putus asa gitu untuk menasihatkan anaknya karena begitu dableknya gitu. Nah, maka ini dalam perintah ini berisi celaan. Yang sebenarnya kandungannya itu kebalikannya. Kandungannya yaitu apa? Agar orang itu ya, memiliki rasa malu seperti itu. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang engkau kehendaki, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ayat 15, fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain dia. Tentu saja ayat ini tidak berarti memberikan perintah untuk berbuat syirik, tetapi lebih tepatnya adalah sebuah ancaman atau celaan dari Allah. Artinya yaitu jangan berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini makna celaan yang pertama. Makna celaan yang kedua yaitu celaan dalam bentuk pengabaran. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang tidak punya malu adalah orang yang melakukan apa yang dia suka. Ini seperti sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka.
Maksudnya apa? Ya jangan berdusta atas nama Nabi. Tentunya semisal juga hadis ini, la yazalu rajulu yas'alun nasa, enggak, bukan ini. Hadisnya dengan man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw yastaksir. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia itu sedang meminta bara api. Maka silahkan dia meminta sedikit atau banyak. Nabi seolah-olah Nabi itu menyuruh, ya silahkan minta, mau minta sedikit atau banyak, kamu itu sedang meminta bara api neraka. Maka ini perintah, tapi isinya celaan. Yani mana aslinya, ya jangan minta-minta. Seperti itu. Maka ini makna yang menurut pendapat pertama, bahwa perintah di dalam hadis ini berisi celaan. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu, yakni hendaklah kamu punya rasa malu dan hendaknya berpikir dulu sebelum berbuat. Soalnya seperti itu. Itu makna dibalik hadis tersebut. Adapun pendapat yang kedua, makna perintah dalam hadis ini yaitu perintah untuk melakukan kebaikan. Jadi makna dari sabda Nabi SAW, jika tidak malu berbuat sesukamu, yaitu jika perkara baik, jika ada perkara baik yang kita tidak malu untuk melakukannya, maka lakukanlah. Jika ada perkara baik yang kita tidak malu untuk melakukannya, maka lakukannya. Karena ada suatu penyakit yang menimpa pada sebagian kaum muslimin, yaitu penyakit malu untuk berbuat kebaikan. Jadi bahkan mungkin banyak ya, banyak kaum muslimin malu untuk melakukan kebaikan. Mau berbuat baik, tapi malu. Gitu. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Berbuat baik nggak perlu malu. Mau ngaji, malu. Ini nggak jadi dapat ilmu. Mau sedekah, malu. Mau ke masjid pakai sarung, pakai peci, malu. Mau pakai jilbab, malu. Subhanallah. Pakai jilbab malu. Padahal wajib. Ini yang sebagian atau banyak kaum muslimin merasa malu. Mestinya tidak usah malu. Dan Haris bin Qais al-Juwayni dia pernah wa idza kunta tusalli faqala syaitan innaka tura'i fazidha tulan. Jika kamu dalam kondisi sholat dan setan datang kepadamu seraya mengatakan sesungguhnya engkau berbuat riya, maka nasihat beliau, panjangkanlah sholatnya. Jadi kalau muncul pikiran, wah saya ini riya, ya maka nasihat beliau, panjangkan saja sholatnya. Tentunya sambil dilawan rasa riya, saya enggak riya, berlindung kepada Allah dari setan. Gitu. Maka sebagian orang malu untuk berbuat baik, malu membaca Quran di depan umum, pakai jilbab malu, pakai cadar malu, ingin bersedekah malu, dan seterusnya. Maka ini merupakan bisikan setan. Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, mau beramal soleh, mau malu, itu termasuk bisikan setan. Jadi perasaan yang datang dari setan. Makanya kalau mau berbuat baik tidak usah malu. Kalau berbuat maksiat ya baru malu. Jangan dibalik. Orang bermaksiat nggak malu, giliran berbuat baik malu. Orang bohong nggak malu. Ketahuan mencuri nggak malu. Gitu. Berbuat maksiat nggak malu. Jangan seperti itu. Orang yang beriman itu enggak seperti itu. Orang beriman itu malu berbuat keburukan,
ya, dan semangat berbuat kebaikan. Ya, semoga Allah mengajarkan sifat tersebut kepada diri kita. Maka kita tidak perlu malu ataupun ragu untuk melakukan kebaikan. Sebab semua itu adalah syiar Islam. Nah, tentunya tetap berusaha menjaga hati ketika berbuat kebaikan, beramal soleh di hadapan manusia. Nah, pelaku maksiat saja tidak malu melakukan keburukan di depan umum, lantas mengapa kita ingin berbuat kebaikan? Kenapa harus malu? Itu loh para artis pamer kecantikan, pamer aurat, nggak malu. Pelukan sama istri orang nggak malu. Gitu. Orang makan di siang hari bulan Ramadan nggak malu. Mereka aja nggak malu, masa kita berbuat kebaikan malah malu. Sehingga rasa malu berbuat kebaikan itu berasal dari setan hendaknya dilarang, begitu. Nah, jadi makna Nabi SAW mengucapkan tadi yaitu jika engkau tidak malu maka lakukanlah kebaikan apa saja yang engkau kehendaki. Jadi bermakna perintah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, makna perintah untuk melakukan kebaikan yaitu jika engkau tidak merasa malu melakukan kebaikan di depan umum, maka lakukanlah kebaikan tersebut ketika sendirian. Ini makna yang kedua. Kalau kamu tidak merasa malu berbuat baik di depan orang banyak, maka lakukanlah kebaikan tersebut di saat kamu sendirian. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada salah sahabatnya, Sa'id bin Yazid al-Azdi radhiyallahu anhu. Usika antas tahiyya min Allah azza wa jalla kama tastahyi min ar-rajul salih min qaumik. Aku berwasiat kepadamu, ini wasiat Nabi berarti perkara yang penting. Wasiat untuk kita juga. Nabi kita Muhammad SAW. Aku berwasiat kepadamu, malulah kepada Allah azza wa jalla sebagaimana engkau malu kepada seorang lelaki solih dari kaum. Jadi kalau kita bersama orang soleh, kalau jenengan bersama orang soleh, jenengan berbuat maksiat malu apa enggak? Kan kita malu ya. Mungkin kalau sama-sama teman yang biasa berbuat maksiat bareng gitu, kalau orang yang tukang berbuat maksiat gitu, dia biasanya bareng masa izin gitu. Tapi giliran dia itu bersama orang yang soleh, dia akan malu gitu. Dia akan malu. Itu pesanan SAW. Maka kalau kita sendirian, hendaknya kita punya rasa malu seperti tadi. Terutama malu kepada Allah SWT. Malu sama manusia gak malu, ya, sama manusia malu, sama Allah gak malu. Mestinya sama manusia malu, sama Allah lebih malu begitu. Kita kalau mau berbuat maksiat di depan orang soleh, malu kita. Gitu. Maka demikian, hendaknya kita itu juga malu kepada Allah ketika mau berbuat maksiat sendirian, di kala sendirian. Jadi meskipun kita sendirian, meskipun gak ada orang yang lihat, kita kalau berbuat maksiat itu kan dilihat oleh Allah. Ini kita hendaknya malu. Nanti kita itu malu. Dan kita ingat di pertemuan kemarin, pembahasan kemarin tentang malu kepada Allah adalah antah pada rosa wa engkau menjaga kepala dan apa yang ada padanya, dan juga menjaga kemaluan dan juga yang ada padanya atau di sekitarnya. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga kepala kita kepada Allah SWT, itu berarti kita itu orang yang malu kepada Allah SWT. Karena itulah Allah SWT mencela orang yang malu melakukan keburukan di depan umum, namun tidak malu ketika bersendirian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum yubayyituna ma la yarda minal qaul. Kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka itu bersembunyi dari manusia,
tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Jadi kalau dia itu berbuat maksiat, dia itu malu dilihat oleh orang-orang. Dia sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika dia itu bermaksiat sembunyi-sembunyi, hakikatnya dia itu kan sedang dilihat oleh Allah. Nah, dia sama Allah nggak malu, tapi sama manusia malah malu gitu. Harusnya bagaimana? Sama manusia malu, sama Allah lebih malu. Harusnya begitu. Sehingga kalau di depan orang-orang nggak mau bermaksiat, apalagi di hadapan Allah, gimana sendirinya. Gitu. Ini maksud dari hadis ini. Jadi betapa agungnya pesan Rasulullah SAW terkait dalam hadis ini. Kemudian beliau membahas terkait model sifat malu. Maka sifat malu itu ada dua. Ya, secara sifat yang ada pada diri manusia, malu itu ada dua, yaitu sifat malu asli atau bawaan, yakni bawaan sejak lahir gitu. Orangnya memang pemalu. Yang kedua, malu yang diusahakan. Yang kedua, malu yang diusahakan. Seperti yang pertama, malu memang bawaan sejak lahir. Ini sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Al-Ash'aj Abdul Qais. Inna fika khawlataini yuhibbuhuma Allah. Al-hilmu wal anad. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu sabar, tidak mudah marah, dan berhati-hati, tidak berkesalahan. Jadi dua sifat ini bawaan gitu. Sejak lahir dia itu punya sifat seperti itu. Maka malu juga begitu. Malu juga begitu. Ada yang sifat bawaan, ada yang diusahakan. Ada orang yang memang sejak lahir itu pemalu gitu. Ada orang yang sejak lahir nggak seperti itu. Yang malu mungkin malunya nggak begitu pemalu banget gitu. Ada pun yang kedua itu diusahakan. Barangkali kita termasuk orang yang sejak lahir itu rasa malunya nggak pemalu banget gitu. Maka itu bisa diusahakan, atau rasa malunya masih sedikit bisa diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Beliau di sini menyampaikan, yaitu yang pertama, supaya kita itu lebih memiliki rasa malu, atau rasa malu kita itu tumbuh menjadi lebih baik lagi. Yaitu yang pertama dengan mengenal Allah lebih dekat. Mengenal Allah lebih dekat. Yaitu dengan cara mengenal sifat-sifat Allah, dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, dan dengan menyadari akan kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Ini caranya. Yang pertama dengan mengenal Allah. Caranya tiga. Mengenal sifat Allah, mengenal nikmat-nikmat Allah, dan menyadari kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Ini kira-kira nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Banyak sekali. Bahkan kita tidak bisa ngitung. Kita nggak bisa ngitung saking banyaknya. Bahkan setiap saat, setiap detik, setiap nafas kita selalu dalam karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentunya kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, ini bukan bersyukur, malah bermaksiat begitu. Sehingga kalau kita bermaksiat, kita hadirkan perasaan ini saya akan membuat kita itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya ingin bermaksiat, ya saya bermaksiat pakai anggota badan yang dikasih oleh Allah. Ketika mata kita melihat sesuatu yang haram, mata kita siapa yang ngasih? Allah. Ketika tangan kita digunakan untuk sesuatu yang haram, siapa yang ngasih tangan kita? Allah. Demikian juga kaki kita, mulut kita, pendengaran kita, semuanya nikmatnya kita rasakan itu diberikan oleh Allah. Kita bersyukur saja masih sedikit, tetapi masih bermaksiat.
Ada kisah yang Allah contohkan dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu menimpa beliau kesempatan terbuka lebar untuk berzina, tetapi beliau tidak melakukannya karena merasa malu kepada Allah. Karena beliau innahu rabbi ahsana maswaya. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuhibbu dhalimin. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Yani beliau itu merasa tidak pantas untuk mendurhakai Allah dengan bermaksiat. Karena Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan yang sangat banyak. Seperti itu. Adapun cara yang kedua yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Ini penting kita itu, sehingga kita akan ikut memiliki sifat malu seperti orang tersebut. Karena asal itu sahib kata sahabat itu akan menarik. Ya. Kalau kita terbiasa bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, insya Allah kita pun akan terbawa dengan kebiasaan mereka. Tinggal kemudian setelah itu kita niatkan bahwa kita itu bersikap malu bukan hanya sekedar terbawa oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita niatkan untuk Allah. Nah, ini pembahasan di malam hari ini yang bisa kita pelajari tentang pentingnya rasa malu. Yang mungkin bisa ditambah satu lagi, bagaimana supaya kita itu memiliki sifat malu yang baik, yaitu dengan kita berdoa memohon kepada Allah supaya dikaruniai sifat malu, yaitu malu yang baik, malu yang mengantarkan kita pada kebaikan, malu yang menjadikan kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian jazakumullah dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah kita mengamalkan apa yang kita bahas di malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.